Sejumlah warga panik saat terjadi longsor susulan di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Gerakan tanah perlahan dari area perbukitan membuat pengguna jalan yang melintas berhamburan untuk menyelamatkan kendaraan mereka. Tebing yang mengalami pergerakan merupakan salah satu akses jalan menuju ke sejumlah desa, termasuk Kecamatan Latimojong. Hingga saat ini intensitas curah hujan wilayah tersebut masih tinggi dan membuat warga khawatir. Sementara itu, satu keluarga asal desa Tibusaan, Kecamatan Latimojong, yang terisolir sejak Jumat pekan lalu mengevakuasi diri ke tempat aman. Dengan membawa bekal seadanya, satu keluarga ini rela menantang maut dengan berjalan kaki puluhan kilometer menembus hutan, menyeberang sungai bekas banjir bandang hingga melewati material tanah bekas longsor. Selain membawa anak-anak, mereka juga sambil menandu anggota keluarga yang sakit dengan sarung dan bambu. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuat 3.000 jiwa di sejumlah desa di Kecamatan Latimojong terisolir. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Wisatawan asing kembali berulah di Bali. Viral di media sosial, video dua orang pria wisatawan asing yang berkendara sepeda motor tanpa menggunakan helm. Keduanya nampak bersembunyi di balik mobil untuk menghindari tilang dari polisi. Sambil selingak-selinguk memantau sang polisi, kedua turis ini nampak menundukkan kepala mereka saat tengah berhenti di lampu merah. Wisatawan asing ini sengaja memberhentikan kendaraannya tepat di belakang sebuah mobil untuk bersembunyi. Wah, besar banget ya pemirsa. Makan ini sih pasti nggak habis sendirian. Nah, ini adalah tunjang atau kikil dinosaurus yang tengah viral di Kota Padang, Sumatera Barat. Kuliner ini menjadi menu yang paling dicari oleh pembeli saat berkunjung ke rumah makan yang berlokasi di daerah Gurun Lawe, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Lihat saja, rumah makan ini tidak pernah sepi pembeli yang ingin merasakan nikmatnya sensasi makan tunjang berukuran jumbo. Tidak hanya ukuran yang ekstra besar, rasa tunjang dengan bumbu gulai ini juga sangat nikmat. Bumbunya enak dan meresap. Biasanya yang standar yang kecil-kecil. Kecil aja. Kalau ini bedanya dengan yang itu lebih puas atau gimana, Bu? Lebih puas dimakan bersama-sama. Harga satu porsi tunjang dinosaurus yang bisa disantap ramai-ramai oleh sekitar 10 orang ini dibanderol 80 hingga 120 ribu rupiah. Dalam sehari, tunjang dinosaurus ini bisa ludes disantap hingga 100 porsi oleh pengunjung yang datang. Istimewanya tunjang itu direbus lebih dari 7 jam, betul-betul dibumbui rempah sama yang ahlinya 37 tahun di belakang. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di rumah makan ini dan mencicipi kuliner tunjang dinosaurus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di hari Senin ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Saya Herjuno Syaputra. Berikut buletin iNews siang selengkapnya. Kesal harga ikan anjlok dan tak laku dijual, sejumlah nelayan di tempat pelelangan ikan Lampulo, Banda Aceh membuang puluhan ton ikan laut hasil tangkapan. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, ratusan ikan ditemukan mati mendadak seiring dengan perubahan warna air. Harapan tak seindah kenyataan. Meski berhasil menangkap bertonton ikan, namun nelayan di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Samudra Lampulo, Kuata Alam, Banda Aceh terpaksa harus membuang ikan hasil jerih payahnya. Ini terjadi lantaran dalam beberapa hari terakhir ikan melimpah sehingga dihargai murah dan bahkan tak laku dijual. Jika sebelumnya ikan jenis tongkol dan dencis dijual nelayan seharga Rp500.000 per keranjang, kini hanya dijual dengan harga Rp40.000 per keranjangnya atau sekitar Rp1.500 per kilogramnya. Karena sepinya pembeli, para nelayan terpaksa mengubur ikan tersebut sebelum membusuk.
Fenomena tak lazim juga terjadi di aliran muara Sungai Marana di Desa Maranu, Lau Maros, Sulawesi Selatan. Puluhan ikan dari berbagai jenis ditemukan mati mendadak bersamaan dengan berubahnya warna air muara menjadi kecoklatan. Kejadian ini membuat pemilik tambak ikan yang berada di sekitar aliran sungai khawatir karena selain ikan, binatang lain seperti kepiting dan kerang juga ditemukan mati mendadak. Dari Banda Aceh dan Kabupaten Maros, Syukri Sarifudin, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Akibat panik karena baru belajar mengemudi, sebuah minibus terjun ke kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Beruntung pengemudi yang membawa serta istri dan anaknya berhasil selamat. Minibus yang ditumpangi satu keluarga ini terjun bebas ke kali di kawasan Jalan Arteri Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hampir seluruh bagian mobil terendam di kali sedalam 7 meter yang berada di tengah jalan ini. Pengemudi menyebut dirinya panik saat berbelok lantaran sepeda motor di depannya berhenti mendadak. Putar balik terus nyandarin motor ngebut atau apa nggak tahu saya. Itu dari mana mau kemana Pak tadi Pak? Dari ini putar balik aja. Dari Bang Korban Bang. Ini lagi belajar sih. Oh lagi belajar. Ini lagi belajar. Itu posisi dari mana mobil? Sini aja sebentar aja Pak. Sampai sini aja. Ada berapa orang di dalam mobil? Tiga orang. Meski bagian mobil mengalami rusak parah, pengemudi beserta istri dan satu anaknya berhasil selamat. Evakuasi sendiri harus menggunakan mobil derek kren milik Dishub Jakarta Utara lantaran dalamnya kali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan orang di Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap hidangan prasmanan dari hajatan pernikahan dan hitanan. Mereka mengalami mual, pusing dan diare sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Ambulans membawa puluhan warga yang diduga mengalami keracunan terus berdatangan ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat. Warga mulai dari orang dewasa hingga anak-anak ini mengeluhkan sakit perut, muntah, mual, pusing hingga diare. Warga mengaku sejumlah gejala keracunan ini muncul usai menyantap hidangan resepsi hitanan yang digelar salah seorang warga. Total sebanyak 116 warga yang diduga mengalami keracunan. 30 diantaranya harus dirawat di IGD karena mengalami gejala keracunan serius. Observasi mungkin nanti selanjutnya di rumah itu kurang lebihnya 15 pasien dan diobservasi di IGD kurang lebihnya ada 5 pasien. Sementara sih sejauh ini masih bagus ya kondisinya, nggak perlu penanganan khusus ataupun harus triase merah dan sebagainya. Di Karawang, Jawa Barat, sebanyak 225 warga diduga mengalami keracunan usai menyantap hidangan prasmanan dari hajatan pernikahan. Warga mengaku merasakan perut mual, kepala pusing hingga diare. Warga yang mengalami gejala ringan hanya diberi obat, sementara 7 orang lainnya harus dirawat di puskesmas. Dari Purwakarta dan Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Jika Anda berkunjung ke Jember, Jawa Timur, bisa menyempatkan diri melihat pesona Pantai Asmara yang dikelilingi deretan pegunungan. Lingkungan pantai yang masih asri membuat pengunjung betah berlama-lama di lokasi ini. Dan berikut liputannya untuk Anda. Berada di sebuah teluk, Pantai Asmara punya pemandangan alam yang mempesona. Selain kontur pantai yang cukup landai, terdapat beberapa pulau kecil yang menambah keindahan alam. Disebut Pantai Asmara karena banyak pengunjungnya merupakan pasangan sejoli. Meski demikian, tak sedikit pengunjung di pantai ini merupakan keluarga yang ingin menikmati pemandangan dan alunan ombak. Lingkungan yang masih asri membuat Pantai Asmara memiliki eksotika tersendiri. Pengunjung bisa bersuah foto dan bermain pasir, serta melihat warga memancing ikan di pinggir pantai. Tak berlebihan, banyak pengunjung senang berlama-lama di Pantai Asmara yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kalau menurut saya ini pantainya datang ke sini tuh langsung wah gitu, kayak rasanya seger banget Pak, kayak pulang ke rumah gitu rasanya. Menenangkan, indah banget gitu. Harusnya besar juga. Saat pagi dan sore hari menjadi waktu favorit para wisatawan menikmati indahnya pantai dengan latar deretan pegunungan yang berjajar.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Dari Sumatera Barat, seorang oknum anggota Polri berpangkat Aibda ditangkap petugas BNNP lantaran diduga menjadi kurir narkoba jenis ganja. Aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu unit kapal ikan berbendera Malaysia di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan zona pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Saat penangkapan, nahkoda dan anak buah kapal sempat berusaha kabur. Namun petugas berhasil menghentikan laju kapal. Sebanyak 5 orang diringkus dan dibawa ke dermaga stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Belawan untuk dilakukan proses hukum. Seorang oknum anggota kepolisian berpangkat Aibda diringkus BNNP Sumatera Barat saat membawa ganja di mobil pribadinya. Petugas mengamankan barang bukti 141 kg ganja dari dalam mobil pelaku. Oknum polisi yang bertugas di Polres Padang Panjang itu kini masih menjalani pemeriksaan di BNNP Sumatera Barat. Seorang pemuda di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, ditangkap setelah kepergok mencuri uang dan ponsel di rumah warga. Meski pelaku berhasil diringkus, warga tidak menemukan barang bukti karena dibawa pelaku lainnya kabur. Tiga buah kapal pencari ikan yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, diamuk si jago merah. Sejumlah nelayan dan warga panik menyelamatkan diri karena beberapa kali terdengar ledakan dari dalam kapal. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga 3 orang terjebak di dalam kapal dan belum dievakuasi. Kebakaran juga melanda 6 ruko di Komplek Ruko Menteng, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 4 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kabar gembira bagi Anda penikmat jeroan. Beragam menu khas Madura lengkap dengan jeroan kini bisa Anda nikmati di Jakarta dan tak perlu jauh-jauh ke Madura. Nasi putih yang pulen dipadukan dengan potongan lidah sapi yang tebal kayak rempah, wajib sekali untuk Anda coba. Namanya jeroan itu, apalagi kuliner, jeroan-jeroan itu masih banyak banget peminatnya. Dan hari ini saya akan ajak Anda untuk menikmati nasi lidah khas Madura. Wah, kira-kira akan menggoyang lidah nggak ya? Yuk kita masuk. Nah, Sobat Makan, ini dia menunya udah datang semua. Tadi saya pesen yang namanya nasi campur Madura, terus ada nasi lidah, kemudian nasi tulang muda, dan juga nasi paru. Jadi kita langsung cobain aja. Yuk. Babatnya gurih banget pemirsa. Dan di sini juga kayak ada serundeng-serundeng bumbu gitu. Ini nih, ini yang kayak akar rempah. Nih, ini cumi hitam. Kita cobain, kita kucur, yuk. Ini dia bintang kita hari ini, nasi lidah ya, jadi beser dan juga andalan dari kedai ini. Kita cobain ya. Ini benar-benar lidah yang menggoyang lidah, aduh, enak. Parunya tuh gendut-gendut. Wih. Parunya lembut banget. Bener-bener deh. Nikmat banget ini pemirsa. Dan dari semuanya saya paling suka banget sama lidahnya. Sesuai dengan namanya, nasi lidah sapi yang sangat menggoyang lidah. Buat Anda yang tertarik menikmati makanan yang sederhana tapi rasanya juara, Anda bisa langsung datang ke sini. Ini ada di kawasan SCBD Jakarta Selatan dan langsung aja ke sini cobain sendiri sensasinya. Dari Jakarta, saya Ayu Pratiwi dengan juru kamera dan di Bernandi melaporkan. Sampai jumpa. Dadah.
Kembali bersama kami, pemirsa, sejumlah warga menyerbu posko Dukcapil di Taman Interaksi BKT Durensawit, Jakarta Timur. Selain mengurus pembuatan identitas kependudukan digital, kedatangan warga ini juga untuk mengurus nomor induk kependudukan setelah adanya penonaktifan NIK bagi warga DKI. Antrian terjadi di posko Dukcapil Dursafakansa, Taman Interaksi Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur. Warga yang datang ke pelayanan Dukcapil ini seiring adanya program penonaktifan nomor induk kependudukan bagi warga DKI. Menurut Camat Durensawit, warga yang keberatan namanya terhapus dalam program penonaktifan NIK bisa datang untuk berkonsultasi dengan petugas. Nantinya proses verifikasi lapangan akan dilakukan petugas Dukcapil Kecamatan dengan meminta keterangan dari RT RW setempat untuk memastikan yang bersangkutan masih berdomisili di wilayahnya. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan program penonaktifan KK dan KTP, NIK ya. Jadi warga banyak yang konsultasi, banyak yang mengurus karena memang kita ingin warga kita tertib ya, dari aspek administrasi kependudukan. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili kini masih terus dilakukan pihak Kecamatan Durensawit. Saat ini penertiban terus dilakukan bertahap dan ribuan NIK telah dinonaktifan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia atau pindah domisili. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Diduga kecanduan game online di ponsel, 2 orang kakak beradik di Jember, Jawa Timur mengalami gangguan kejiwaan. Saat ini keduanya menjalani perawatan medis karena tak lagi mengenali kedua orang tuanya. Miris, 2 kakak beradik warga desa Seruni, Jenggawah, Jember ini terus tertawa sendiri meski tak ada hal yang lucu di sekitarnya. Karena itu pula orang tuanya merelakan anaknya dibawa berobat ke rumah sakit jiwa Kebun Sari, Kidul, Jember. Langkah ini diambil setelah orang tuanya tak sanggup lagi membeli obat karena keterbatasan keuangan. Menurut orang tua, kedua anaknya memang hobi bermain game online dan setiap hari bermain tanpa berhenti. Ini terjadi setelah anaknya kerap menjadi korban perundungan teman-teman sekolahnya hingga akhirnya sang ibu mengetahui jika anaknya sudah tidak lagi mengenal nama orang tuanya. Nggak kenal sama saya. Oh. Iya. Tanya gitu. Iya. Siapa kamu? Saya ibunya kamu. Saya nggak punya ibu. Oh gitu. Bilang gitu. Sama bapaknya iya juga. Terkait obat untuk Sahrul itu ada obat yang nggak ada di puskesmas. Jadi obat yang nggak ada di puskesmas itu untuk Sahrul tetap mengambil di rumah sakit. Kasus semacam ini seharusnya bisa dihindari jika orang tua mau berperan dan mengendalikan penggunaan gawai bagi anak-anaknya. Ini karena gawai menggunakan medan magnet yang jika digunakan terlalu lama bisa merusak otak anak. Dari Jember, Jawa Timur, Bang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama melalui MNC Peduli dengan nomor rekening di bawah ini atau scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini, terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di okezone.com. Saya Arjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Balik, putar balik.